Saudara sekalian, ada banyak orang yang mempertanyakan akan apa yang sebenarnya hilang atau berkurang atau hilang atau tidak ada dalam kehidupan kita. Ada orang berkata begini, saya sudah berdoa, saya sudah baca Alkitab, saya sudah memberi, saya sudah melayani, tapi kenyataan dalam kehidupan kita ini ada sesuatu yang kita rasakan tidak pas. Atau belum seperti yang sesungguhnya Allah pernah janjikan kepada kita. Pernah tidak kita merasakan seperti dalam kehidupan kita? Ada hal-hal yang sudah kita kerjakan, yang kita rasa sudah cukup baik, lakukan dengan segenap hati seringkali, dengan kesungguhan, dengan korban yang tidak kecil. Tapi kemudian dalam kenyataannya kita melihat fakta hidup kita tidak mengalami seperti yang Tuhan janjikan. Kami pernah dalam beberapa awal-awal pelayanan dalam gereja misalnya, kita mengalami akan fakta-fakta semacam itu. Ada pergumulan dalam hati yang sebetulnya kami katakan Tuhan, kami sudah lakukan cukup banyak hal. Kami kerjakan yang terbaik kami tahu, kami lakukan sebisa mungkin, kami berkorban juga bukan dengan jumlah yang kecil. Tapi kenyataannya waktu kita menjalani kehidupan kita ini, hal-hal yang kita nikmati, yang kita alami, tidak seperti yang sesungguhnya kita tahu harusnya itu merupakan janji Allah. Nah, saya mau beritahu ada sesuatu yang missing, ada sesuatu yang hilang dalam kehidupan orang percaya. Dan saya mau beritahu ini merupakan suatu bahan yang hilang. The missing ingredients, suatu bahan yang hilang, campuran yang hilang. Dan ternyata kalau kita belajar, campuran yang hilang itu adalah diri kita sendiri. Nah, apa itu artinya? Mari kita buka Kejadian pasal 22. Lihat mulai ayat yang pertama. Saya ingin bacakan akan kisah ini. Saya tahu Anda semua sudah pernah membacanya. Tapi mari kita melihat lagi akan kebenaran ini. Nah, nanti di rumah Anda ulang lagi akan pasal ini. Karena ini memberikan pengertian rohani yang sangat banyak sekali. Kejadian pasal 22. Saya ingin membaca mulai ayat yang pertama, Anda perhatikan pada Alkitab saudara masing-masing. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Sampai di sini kita belajar sesuatu. Sebenarnya kenyataannya apakah Ishak anak tunggal? Kalau kita jeli memperhatikan, sekian belas tahun sebelum Ishak dilahirkan, sebenarnya Abraham sudah punya anak dari Hagar namanya Ismail. Tapi dengarkan baik-baik, Alkitab berkata, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Nah, kalau Allah berkata, ambil Ishak anakmu yang tunggal, maka itu indikasi yang kuat apa yang dari daging sama sekali tidak ada artinya apa-apa di hadapan Tuhan. Jadi jangan hasilkan sesuatu yang dari daging, karena yang dari daging tidak berarti di hadapan Allah kita. Teruskan lagi. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Dalam bahasa Inggrisnya dia berkata, kami ingin menyembah, to worship. Nah, kata penyembahan pertama kali muncul dalam Alkitab ada pada ayat ini. Nah, kita bisa mengerti pengertian original dari penyembahan. Penyembahan bukan hanya berbahasa roh. Penyembahan yang sejati adalah korban dari apa yang terbaik, yang paling kita cintai. Korban dikorbankan bagi Allah sendiri. Oke? Alkitab berkata demikian seterusnya. Sesudah itu kami kembali kepadamu, ayat yang ke-6.
Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," saut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sautnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lihat, 2 kali dalam satu perikop Allah menyebut Ishak sebagai anak tunggal. Ismail itu anak dari daging. Apa yang dari daging tidak berguna, rohlah yang memberi hidup. Pegang ini kuat-kuat dalam hidupmu. Jangan hasilkan apa yang dari daging. Jangan pernah berikan kepada Allah apa yang dari daging. Berikan kepadanya apa yang berasal dari roh Allah. Teruskan lagi. 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan atau Jehovah Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." 3 kali disebut, saudara. Saya nggak tahu lagi mesti berapa kali dinyatakan. Lagi sekali saya beritahu, daging sama sekali tidak berguna. Rohlah yang memberi hidup. Teruskan lagi. "Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Nah, sekarang dengarkan, saya mau jelaskan akan kisah ini, saya review sekali lagi supaya kita makin mengerti apa yang sebetulnya Tuhan ingin katakan kepada kita. Nah, Allah berkata kepada Abraham, "Ambil akan anakmu yang tunggal itu dan korbankan kepadaku." Saudara bisa bayangkan bahwa itu merupakan sesuatu yang sangat tidak lazim. Dan kalau terjadi dan ada banyak teolog pada waktu itu, mereka semua akan serentak berkata bahwa itu bukan Tuhan tapi setan. Kenapa? Karena hanya setan yang sebetulnya minta korban pembunuhan manusia. Hanya ilah-ilah bangsa-bangsa kafir yang minta korban manusia. Tapi hari itu Allah minta korban manusia. Nah, ketika kita tahu akhir ceritanya nggak masalah, saudara. Tapi pada waktu itu, kalau Anda sebagai orang dekatnya Abraham, engkau punya Alkitab dalam hidupmu yang berkata jelas sekali Allah tidak mau korban manusia. Tapi hari itu Abraham berkata, Tuhan berfirman, "Aku mesti ngorbankan anakku." Orang berkata apa, saudara? Itu pasti bukan Tuhan, itu setan. Abraham tidak dengar suara Allah, tapi suara setan. Anda harus belajar, mengerti, jangan gampang menghakimi. Karena kalau kita hakimi dengan terlalu cepat, siapa tahu kita berhadapan dengan Allah sendiri. Tapi lihat apa yang terjadi.
Waktu mereka berjalan bersama-sama, Ishak ini cerdas rupanya. Nah, orang ini ngerti bahwa apa yang biasa ayahnya lakukan. Setiap kali Abraham membangun mezbah, dia naikkan korban bakaran, selalu ada hewan korbannya. Tapi hari itu ketika dia berjalan dengan ayahnya, dia tidak melihat bahwa Abraham membawa akan hewan korban. Nah, dia bertanya, ayah, ini sudah ada kayu, sudah ada tali, sudah ada pisau. Nah, kurang satu, mana hewan korbannya? Ada sesuatu yang tidak pas yang kita bawa. Ada sesuatu yang hilang dari yang kita bawa. Nah, mana ini korbannya? Anda bisa bayangkan perasaan Abraham. Dia mau berkata dan itu keluar dari hatinya. Saya tahu dia berkata begini. Nak, kamu tidak tahu. Hatinya menjerit, dia berkata. Engkau cari mana yang hilang itu. Sesungguhnya yang hilang itu sudah ada. Yaitu yang kurang itu adalah dirimu sendiri. Korbannya adalah dirimu sendiri. Nah, peristiwa itu peristiwa besar, saudara. Dari peristiwa itu lahir kata Jehovah Jireh. Dari kata itu di tempat yang sama kelak berdiri bait Allah. Dari peristiwa itu gambaran penebusan Yesus kepada manusia terjadi dalam peristiwa itu. Ini peristiwa besar bagi manusia. Nah, Ishak bertanya, ada yang kurang. Sudah ada pisau, sudah ada kayunya. Yang kurang, apa yang kurang? Ternyata korbannya itu bukan domba, tapi dirinya sendiri. Hati Abraham hancur, saya tahu. Tentu dia mau berkata dalam hatinya, nak, yang engkau cari itu adalah dirimu sendiri sebenarnya. Karena engkaulah korbannya. Nah, sekarang dengan gambaran ini, kita bisa loncat ke Roma pasal 12. Roma pasal yang ke-12. Lihat apa yang Paulus katakan pada ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua. Roma pasal 12, ayat pertama dan ayat yang kedua. Dia berkata begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah apa, saudara? Ibadahmu yang sejati. Jadi korbannya itu siapa? Itu bukan materi kita, bukan waktu kita, bukan tenaga kita, bukan pikiran kita, bukan ide kita. Korbannya adalah diri kita sendiri. Ini yang membedakan antara ketika si A berkorban dengan si B berkorban. Ini yang membedakan ketika si A berdoa dan si B berdoa. Yang satu berkorban keluar daripada apa yang dia punya. Yang kedua korban dengan menaruhkan hidupnya sebagai korban. Yang Allah minta ibadah yang sejati adalah waktu kita taruhkan hidup kita sebagai korban. Kalau kita berdoa, kita memberi, kita melayani, kita baca Alkitab, itu merupakan ekspresinya. Tapi kenyataannya korbannya siapa? Diri kita sendiri. Oleh karena itu Paulus berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan. Dan dia berkata, itu adalah ibadahmu yang sejati. Berarti kalau kita tidak taruhkan hidup kita sebagai persembahan, itu bukan ibadah yang sejati. Nah, sekarang mari kita lihat 2 Korintus pasal yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-8, saya baca mulai ayat yang pertama. 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat yang pertama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Kenapa kok bisa begini, saudara? Jelaskan ayat berikutnya. Mereka
Alkitab apa? Memberikan apa saudara? Diri mereka. Pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi mereka bukan memberikan uang mereka. Mereka memberi diri mereka. Ini ibadah yang sejati. Itu yang membedakan ketika si A berkorban, beda dengan si B berkorban. Si A berkorban keluar dari dompetnya, si B berkorban ekspresi daripada dia berikan dirinya kepada Allah. Dan ibadah yang sejati itu hanya dikenal oleh Allah. Ketika dia melihat orang-orang Kristen berani memberikan dirinya berdasarkan apa yang dia yakini kepada Allah yang dia sembah. Hidup konsekuen di depan Tuhan. Hidup berani apa adanya. Seperti yang dia yakini. Dia taruhkan hidupnya pada apa yang dia yakini. Yaitu dia persembahkan kepada Allah. Itu akan membuat kita dibedakan dengan dunia, saudara. Kemarin malam saya diajak makan oleh seorang anak Tuhan. Saya bilang boleh, tapi jangan jauh-jauh karena besok saya kebaktian 2 kali, pemberkatan nikah, harus datang resepsi. Tapi bagus sekali saudara. Pendeta selalu punya trik-trik yang bagus untuk meloloskan diri. Kami duduk makan sama-sama Andreas dan Mira yang menikah. Sudah jam 1:30 saudara. Saya pikir jam 5 kebaktian, dari pagi saya keluar dari rumah. Kebaktian pertama, pemberkatan nikah, resepsi. Kalau tenagamu sudah habis, diberi makan enak pun sudah nggak bisa nelan saudara. Lalu dalam hati saya berkata, Tuhan ini biasanya dipanggil foto ini. Nanti kalau dipanggil foto saya pamit sekalian. Baru batin begitu, Allah yang baik itu mendengar suara hati saya saudara. Dipanggil nama saya, jadi saya ngomong sama istri saya, ambil tasnya kita pamit sekalian, makan belum selesai. Pak Marso, jatah saya makan buat Bapak. Saya berkata begitu. Dengan sukacita saya pamit, saya foto. Kalau ya kan keluar sendirian lucu saudara. Jadi habis foto saya bilang sorry saya bagian. Saya pulang sampai di rumah, capek sekali. Tapi semalam saya diajak makan oleh orang. Kita ngobrol banyak hal saudara. Dia sharing, dia punya kebutuhan tertentu. Dan kemudian kita ngobrol tentang firman. Lalu keluar dari mulut saya satu kata. Dan itu yang tadi malam saya ucapkan. Dan jadi kata kunci kita hari ini. Saya berkata begini, jadi orang Kristen, kita harus tamsuknya dengan apa yang kita yakini. Dia kaget saudara. Tahu tamsuknya saudara. Sembodo dengan apa yang Anda yakini. Konsekuen dengan apa yang Anda hadapi. Berani. Ini persembahan saudara. Persembahan. Ada orang memberi keluar dari dompetnya. Oh, dia ambil dari dompetnya, dia beri. Tapi orang Kristen yang tamsuknya, saudara, bukan keluar dari dompetnya, dia taruh hidupnya. Ngerti, saudara? Kalau dia memberi, itu ekspresi dia berkata, ini aku yakini. Apapun akibatnya, hidupku hancur. Dan kalau sudah begitu, malah gak bisa hancur, saudara. Sebab Allah cari yang begitu. Itu ibadah yang sejati. Bukan cuma Kristen. Ini rapati kaki yang rapat saudara. Rundingan terus saudara. Allah cari orang Kristen. Berani tatai dan dadani. Yakin aku. Tuhan yang bicara. Kebenarannya kayak begini. Dianggap wong edan ben. Biasa saudara. Jaguri tamsuknya. Saya ngomong, dari orang Kristen, tamsuknya, kaget ya. Ya. Keluar ngatek, kepala tegak. Sekarang tegaklah kepalaku, saudara. Kalau Anda tidak tamsuknya, saudara, ngatapi musuh, saudara, cengar-cengir tok. Ibadah sejati, Anda berani taruhkan hidupmu sebagai persembahan. Bukan keluar dari dompetmu. Bukan keluar dari bank accountmu. Itu hidup taruhkan. Ini persembahan saya. Amen, saudara. Nah, apa yang akan terjadi kalau orang ibadahnya sejati kayak begitu? Buka Maleakhi, saudara. Maleakhi pasal 3. Jadi kata kunci kita hari ini apa, saudara? Amen. Bagus sekali. Sudah siap jadi misionari ke Cina. Maleakhi pasal 3.
Kalau belum begitu, tidak usah ke Cina, saudara. Konsekuen dengan hidupnya, berani, apapun, kebenaran. Maleakhi 3, 16, 17, 18. Beginilah berbicara satu sama lain. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka, mari kita baca sama-sama ayat 18 ini. 2, 3. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Beribadah artinya apa? Memberikan tubuhmu, hidupmu sebagai apa? Persembahan. Kalau belum sampai tubuh hidup taruh sebagai persembahan, belum Kristen, saudara. Itu belum ibadah yang sejati. Pak, beresiko, iya, saya beritahu. Dan itu iman. Sering kali kita sebagai anak Tuhan, tahu nggak saudara? Kita hanya main seperti main layang-layang aja. Oh, ada layangan baru diampat, tahu diampat gitu. Putus. Ya sudah, gulung lagi benangnya. Nothing to lose. Kehilangan layang-layang, saudara. Beli lagi, naikkan lagi, ampatan lagi, terus putus. Yang Tuhan minta, kamu jangan layangan. Badanmu nih ketau benang terbang dari layang-layang, saudaraku. Nek pedot yang pedot, saudara. Percaya tidak? Tidak akan putus. Wah, naik aja ngeri, Pak. Belum sejati ibadahnya. Amen, saudara. Alkitab berkata Allah akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Ibadah yang sejati adalah taruhkan hidupmu kepada Allah. Beri diri kepada Allah. Taruh sebagai korban dengan segala konsekuensinya. Nah, itu Kristen. Kata kunci kita hari ini. Apa, saudara? Tamsonya. Cina, Victor. Terusin lagi. Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2. Ayat 40 dan ayat 41. Kisah Rasul pasal 2. Ayat 40 dan ayat yang ke-41. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Istilahnya beri diri, saudara. Dia hanya berkata, biarkanlah engkau diselamatkan. Nah, Petrus berkata, berilah dirimu diselamatkan. 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Istilah yang dipakai bagus, dia berkata, beri dirimu diselamatkan. Memberi diri mereka untuk dibaptis. Bukan hanya asal baptis, tapi beri dirimu. Kalau itu terjadi, saudara, ibadahmu ibadah sejati. Dan itu yang akan membuat Allah, membuat saudara dibedakan dengan yang tidak beribadah kepadanya. Dan saya percaya ini zamannya Allah cari orang yang sembodo dengan apa yang dia yakini. Berani dengan apa yang dia yakini. Tidak peduli dunia berkata apa, kita berkata ini kebenaran. Aku pegang prinsip kebenaran. Allah menghargai itu, saudara. Ganti dari teriak-teriak, aku beriman, aku beriman, aku beriman. Saya mau beritahu saudara, kalau itu prinsip kebenaran keluar dari hidupmu, Allah menghargai kebenaran itu. Orang berkata, oh kok seperti tidak beriman. Saya beritahu beda, saudara. Kalau itu keluar dari prinsip konsep benar tentang Tuhan, prinsip hidup kita, oleh karena kebenaran, Anda akan lihat mujizat Allah setiap hari dalam kehidupan kita. Amen.
Jangan heran dengan mujizat biasa. Orang heran dengan mujizat itu belum sejati ibadahnya. Kalau Anda taruhkan hidupmu, engkau tahu kalau hancur, engkau akan hancur. Dan engkau tahu engkau tidak akan pernah hancur dengan Tuhan. Dia Allah yang luar biasa baik dan luar biasa setia. Tadi bagi saya saksi. Saya sebetulnya ingin diam-diam, tapi saya tahu ini bukan hak saya untuk saya diamkan. Jadi saya mau ulang lagi kesaksian saya. Karena sedikit berbeda dengan apa yang tadi pagi saya ceritakan kepada saudara. Saya ceritakan apa adanya dengan harapan supaya saudara bisa melihat Allah cari orang yang berani taruhkan hidupnya. Bukan cuma ngomong saudara, dijalani sesuai dengan apa yang dia yakini dari Allah. Dan ini yang susah hari ini. Saya ceritakan detail ya supaya saudara bisa mengerti karena di gereja ini saya nggak pernah cerita detail. Tapi tadi pagi saya ceritakan walaupun endingnya masih koma, tapi sudah titik sekarang saudara. Allah itu luar biasa. Pertengahan tahun yang lalu, saya ditelepon Pak Samuel Elkana. Dan diminta menyampaikan firman karena ada teman yang punya real estate yang sekarang saya tinggal berulang tahun. Dan itu pada waktu hari Kamis. Saya biasanya bilang tidak karena kita ada kebaktian tengah minggu. Tapi Roh Kudus hari itu berkata kepada saya, kamu layani. Jadi saya minta Pak Ardian gantikan saya di sini. Saya ajak si Samuel ini, anak saya yang kedua ini. Dan kami pergi, Yovang dan Lydia ikut ya pada waktu itu. Pak Samuel dan istrinya, Edi Giarso dan istrinya. Dan beberapa staf di sana. Jadi kami persekutuan, kami nyembah Tuhan. Saya sampaikan firman Tuhan, saudara. Dan rupanya itu jawaban. Dan teman ini berkata, waduh ini persis dengan kebutuhan yang ada. Dan kemudian selesai kami makan lasian, makan nasi bungkus, saudara. Dan Bapak ini berkata pada saya, menawarkan sesuatu yang baik sekali. Keluar dari hati yang tulus, saya percaya itu. Dan dia berkata, Pak kapan Bapak pindah di sini? Kalau Anda ditanya begitu, jawabannya apa saudara? Saya bilang, kalau saya bilang ya saya pindah, nggak punya uang saya. Untuk utang di bank, no way saudara. Tidak akan lagi. Sudah cukup nah utang di gereja, sengsara 4 tahun saudara. Cukup. Jangan diulang lagi kebodohan yang sama. Lalu kemudian untuk saya berkata, waduh saya nggak punya uang, takutnya menghina Tuhan saudara. Jadi jawaban paling gampang apa? Tertawa. Hahaha. Tertawa artinya apa? Ya tertawa saudara. Tidak nyinggung Tuhan, ya kan? Tapi juga tidak sok-sokan punya uang, memang nggak punya uang. Kemudian saya diajak ikut yang tipe yang dibangun, saya senang sekali saudara. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Setiap lihat yang kecil tidak tergerak. Saya belajar begini, setialah perkara kecil, inginilah perkara besar saudara. Amen. Amen. Ya gitu dong. Jadi kami lihat rumah dari yang kecil sampai yang besar. Ketika sampai yang paling besar itu ada rumah contohnya di situ. Waktu masuk anak saya berkata begini, Samuel, Papa kita pindah sini, aku sudah berdoa katanya. Dan dia berdoa sungguh, ini bukan ngomong kosong. Kalau Anda dengar anak saya Samuel berdoa, waduh luar biasa ini. Wah mintanya yang waduh saudara. Mobil bisa aneh-aneh, Pajero segala macam dia minta saudara. Tapi nggak apa-apa, saya suruh dia berdoa. Siapa tahu Tuhan memberi saudara. Yang nikmati kan papanya, yang berdoa anaknya. Jadi saya bilang ya sudah berdoa terus. Dan kemudian bapak ini baik sekali. Dia berkata, Pak yang cocok yang mana? Oh yang besar ini, yang ini contoh ini paling cocok buat saya. Nggak susah kan? Cari mebel, dari udah diatur kan bagus sekali. Jadi akhirnya dia berkata begini, nanti saya fax Pak, saya beri diskon khusus. Tapi dia bilang saya akan fax harga apa adanya, nanti Bapak telepon saya. 2 hari kemudian, sungguh-sungguh saya di fax saudara. Nah waktu saya terima fax itu saudara, saya ngomong apa adanya ya, nggak usah ditutup-tutupi, nyatanya begitu. Jadi waktu saya lihat itu, harganya itu, waduh, sudah nggak berani mikir saya. Sekian ratus juta ini, saya bilang ini uangnya siapa? Rumah lama saya jual kalau laku aja, 1/5-nya nggak bisa saudara. Jadi saya bilang ini bagaimana bayarnya? Sekian ratus juta, harga rumah sekian ratus juta, sekian puluh juta itu untuk
furniture, mebel, komplit semua. Jadi saya pikir, waduh ini sudah di luar kemampuan saya mau taruh ini barang saudara. Dan Roh Kudus berkata pada saya begini, sekarang waktunya engkau minta kepada Bapakmu yang di surga. Begitu saya dengar perkataan itu, saya masuk kamar, saya bawa, fact-nya saya bawa saudara. Saya masuk kamar, saya kunci kamarnya, saya mau sembahyang. Sembahyang, Bapa kami yang di surga, tolonglah. Gitu kan saudara? Roh Kudus ngomongnya lain. Dia berkata gini, doa seperti Hizkia berdoa. Roh Kudus fungsinya mengingatkan kita akan kebenaran. Kalau Anda tidak baca Alkitab, bingung. Hizkia sembayangi piye? Tapi beritahu cara Hizkia berdoa. Alkitab mengatakan Hizkia pernah dikepung oleh musuhnya. Pada waktu dikepung musuh, si musuh ini menulis surat. Isinya apa? Hizkia dimaki-maki, Tuhan Yehova dimaki-maki. Tentu fax ini enggak isinya maki-maki saudara. Sopan sekali saudara pasti. Tapi cara doanya kayak Hizkia. Nah surat maki-makian itu dibawa oleh Hizkia ke bait Allah. Terus dibentangkan di depan Tuhan begini saudara. Tuhan suruh baca sendiri. Dibentangkan. Tuhannya ngamuk tersinggung. Dihabisin musuhnya. Jadi waktu Roh Kudus berkata begini. Doa pakai cara Hizkia berdoa. Nyandak saudara. Langsung ngambil faxnya, saya berdiri, gak jadi berlutut saudara. Saya bilang, Tuhan silahkan baca sendiri. Fax, harga sekian. Saya gak kuat, engkau kuat. Fax. Udah selesai, tak taruh di kertasnya. Sekian detik saya keluar dari kamar. Hati saya damainya luar biasa. Lalu minggu berikutnya kami berdua, saya dan istri saya ke Surabaya. Saya nginep di rumah Ibu Linda Bernard. Nah pada waktu itu, sore mau pelayanan, saya lagi pakai dasi. Roh Kudus memberikan ide lagi untuk berdoa. Nah Alkitab mengajar, yang tahu pikiran Allah adalah roh Allah sendiri. Nah itu yang dibocorkan Roh Kudus kepada kita, sehingga kita akan dibawa Tuhan berdoa sesuai dengan kehendaknya. Saya pakai dasi begini, saya berdoa, saya ngomong begini. Tuhan, aku ini hamba-Mu ya. Gereja yang Engkau percayakan sudah selesai nih. Utang sudah lunas, renovasi selesai, semua selesai. Dinilai orang asetnya sudah 2 miliar lebih. Nah aku ini hamba-Mu kan boleh dong dapat perpuluhannya. Kalau saya minta sama pengurus yang lain, ribut. Boceng ini pendeta kok minta ratusan juta. Jadi saya bilang, saya minta Tuhan aja lah. Ternyata perpuluhannya, wah cukup buat saya beli rumah. Sambil ngomong pakai dasi begitu, sama Tuhan begini. Istri saya ngomong begini. Sembayang kok koyok ngono, diguyu Tuhan katanya. Nah saya berkata, oh kalau Tuhan tertawa, wah geli gitu, rontok semua berkatnya saya bilang. Kalau Tuhan diam saja sambil geleng-geleng, ngelus dodo, nggak ada berkat saudara. Kalau Allah bisa dibuat tertawa, saya bilang itu rontok semua berkatnya. Hari kemudian minggu berikutnya lagi, saya ke Jakarta, seminar hidup dalam roh bulan yang kedua, September itu. Hari kedua, saya lagi tidur dengan istri saya berdua di kamar. 2:30 pagi, saudara. Ada suara orang laki teriak keras di telinga kanan saya. Ngomongnya begini, minggu ini aku kasih kamu rumah baru. Saya kaget saudara. Ada orang teriak di telinga kanan saya. Saya bangun. Saya bilang ini suara siapa? Lihat di jam di waker saya 2:30 pagi. Mikir langsung. 2 kemungkinan. Tuhan bicara. Atau kerungon-kerungonan. Saudara ngerti ya? Karena pengen, jadi hati kan bisa keluar gemanya. Ya, kayak sekarang kan banyak anak-anak yang kerungon-kerungonan. Hai anakku, Tuhan ngomong. Padahal awake dhewe itu. Jodohmu itu, ya cocok Tuhan, aku seneng. Nah itu bukan suara Tuhan, itu kerungon-kerungonan saudara. Jadi saya ngerti langsung 2 kemungkinan. Setan nggak mungkin saudara. Tuhan atau dari saya sendiri. Tapi saya bilang Tuhan aku 2 ini seminar. Karena aku gak pikir sama sekali soal itu. Dan kemudian saya bilang kalau kehendak-Mu Engkau lakukan. Aku tidak akan berbuat apa-apa. Sampai Rebo gak terjadi apa-apa, Kamis saya pulang. Saya agak demam waktu itu, flu dan saya tidur siang itu. Sore saya bangun, istri saya berkata, Bapak itu telepon kamu, cari kamu. Saya bilang, oke, saya mau telepon. Saya berkata dalam hati, saya berkata, baik saya putuskan saja, tidak usah. Di luar kemampuan saya, sama sekali di luar kemampuan. Saya telepon balik dan dia tanya, baik sekali. Bapak sudah terima fax saya? Oh sudah, terima kasih banyak saya bilang. Pertanyaan kedua to the point, dia berkata, saya mau tanya Pak, cash flow Bapak bagaimana? Dan saya berkata, cash flow saya nggak punya. Dalam hati saya berkata,
Saya hanya punya flow with the Holy Spirit, saudara. Amen. Cash flow saya nggak punya. Saya hanya punya aliran kuasa Roh Kudus. Dan dia berkata, oke, saya bantu katanya. Bagi 5 tahun. Hitung saudara, tinggi sekali. Saya bilang, nggak kuat saya segitu. Atau sekian tiap bulan. Saya berkata, nggak bisa lagi. Nggak kuat saya. Terakhir dia tanya, Bapak kuatnya berapa? Nah pada waktu itu, saya berdiri seperti yang saya yakini saudara. Saya berkata begini. Saya bilang, Pak, saya ini hamba Tuhan. Saya nggak punya apa-apa. Kecuali satu yang saya punya. Saya punya hati. Harus tetap benar di hadapan Tuhan. Dan untuk ini saya akan jaga mati-matian. Hati benar di depan Tuhan. Saya berkata, kalau saya memberikan angka tertentu kepada Bapak. Bagaimanapun saya akan mentarget dalam hidup saya. Target uang. Betul nggak saudara? Kalau itu angka ratusan juta. Saudara mau berkata, oh ya saya kalau gitu tiap bulan 10.000. Ini wong genah apa tidak genah kalau gini saudara. Anda kan tahu mestinya itu angka sekian tinggi. Mestinya kan harus angka jutaan tiap bulan dong. Iya kan? Kalau masih genah loh saudara ya. Kalau enggak genah 10.000 ya Pak tiap bulan. Kayak godong pinco aja saudara kalau begitu caranya ya. Saya ngomong terus terang apa adanya. Kita kan bicara dong apa adanya. Tapi saya berkata gini. Kalau saya taruh angka tertentu tiap bulan. Ini yang saya takutkan. Nanti saya target uang tiap bulan. Betul nggak? Target sekian juta harus. Di samping kebutuhan tiap hari kami keluarga. Jadi saya bilang. Ini yang saya khawatirkan. Nanti hati saya melenceng dari Tuhan. Lalu saya pelayanan, saya khotbah, mikirnya uang. Bukan Tuhan dan bukan jiwa-jiwa. Kalau sudah mulai begitu semua rusak, untuk apa? Di tempat Bapak tinggal hamba Tuhan yang hatinya rusak. Saya bilang, saya untuk itu tidak akan saya korbankan untuk apapun. Dan saya bilang terus terang, lebih baik saya tinggal di rumah kecil, hati saya benar depan Tuhan. Saya nggak punya apa-apa. Yang saya punya cuma hati. Yang saya mau jaga benar di depan Tuhan. Dan dia membenarkan itu. Karena saya terus terang berkata ada banyak hamba Tuhan sudah hancur gara-gara itu Pak. Dia bilang wah itu betul sekali. Dan dia bilang sekarang gini. Sekarang apa yang harus dibuat supaya Bapak bisa pindah di sini? Saya mau beritahu saudara, ini kalau bukan Tuhan nggak bisa. Yang butuh siapa sebetulnya? Ayo saya mulai. Saya didesak terus. Saya berkata gini, baik. Kalau Bapak mau berkati saya, caranya harus ekstrim banget. Kalau tidak ekstrim banget, tidak bisa. Dia diam saudara. Dan harus diterjemahkan, ekstrim banget itu apa sebetulnya. Dan akhirnya ngerti saudara, ekstrim banget. Oke. Jadi, tidak usah uang muka, bebas bunga, tiap bulan terserah berapa, sampai kapan terserah. Saya bilang, nah cukup ekstrim yang itu. Ya kan saudara? Nggak ada angka. Dan dia tawarkan diri dengan baik sekali. Kalau Bapak masih tidak yakin, kita buat agreement di atas materai. Saya bilang tunggu Pak. Sebelum saya tanda tangan begituan. Kalimatnya apa? Bapak yang buat sendiri kalimatnya. Boleh saya bilang. Saya ikat Pak Tanto nih, sarjana hukum. Saya telepon Pak Tanto sore itu. Tolong buatkan surat. Saya masih ingat dia tanya. Tiap bulan berapa? Jangan disebut, saya bilang. Oke, berapa lama ini? Jangan disebut. Dia tanya sama saya. Lah apa gelem apa ono? Ono iki ilmu baru. Ilmu baru. Dia belajar bertahun-tahun di Undip, belum pernah dapat kayak begini saudara. Akhirnya saya buat konsepnya begini. Anda bisa lihat itu. Ini munal enggak Tuhan enggak bisa. Saya tak niru Pak. Ya nanti dulu saudara, dengerin dulu cerita saya sampai habis. Lalu kemudian saya akan beli rumah di sini seharga sekian, akan diangsur tiap bulan sesuai dengan kemampuan dan berkat Tuhan. Kalau kemampuan tok enggak seberapa, berkat Tuhan itu yang gila nih saudara, ngerti? Nah, udah tanda tangan saudara, selesai. Dia minta saya pindah, seminggu saya pindah. Pindah saudara. Pindah. Nah, istri saya selama ini no comment. Rupanya dia struggle. Hatinya ngerti, suamiku ini tidak ngawur. Mestinya beriman.
Mestinya ngerti Tuhan bicara apa. Pikiran dia jalan. Mana mungkin kita bayar berapa? Belum kebutuhan, tambah besar ongkosnya. Rumah kecil, rumah besar tuh bedanya jauh sekali. Kos hariannya sudah, solarnya aja saudara. Dulu ke gereja, jalan kaki. Sekarang setengah jam dari sana. Ongkosnya berapa? Anak sekolah tiap hari. Jadi itu semua kosnya kan naik. Tapi baik, dia ngerti betul. Bahwa kalau dia struggle di pikiran, tidak berarti itu kebenaran sih. Untuk mengatasi itu, ini banyak orang tanya, ngatasinya gimana? Dia cerita sama saya. Selama beberapa bulan pertama, kalau sembahyang hanya bisa nyanyi satu lagu. Apa itu? El Shaddai, El Shaddai. Ya, tak usah aku takut. Sembahyangnya begitu tok. Nggak bisa lain. Saya nggak terlalu ngerti itu dia hanya begitu sekian bulan pertama. Tapi hari ini dia cerita sama saya. Sudah, saudara, kami pindah. Saya berkata pada saudara, itu bukan kekuatan manusia. Saya bilang, secara manusia, saya bilang berat. Dan saya buktikan, saudara, Allah membuktikan bahwa itu kalau biasa-biasa, nggak ada apa-apa. Saya ngomong terus terang, 6 bulan pertama, kami hanya bisa ngangsur 20 juta. 6 bulan pertama. Kalau itu Anda ikut terus, iki sampai Yesus datang, ini kira-kira masuk abad 21, burung karuan selesai, saudara. Bayangin, 6 bulan pertama, hanya 20 juta. Tapi ketika masuk bulan yang ke-6 itu, ketika saya berikan bulan yang ke-6, Tuhan bicara pada saya. Dia berkata, anakku, selesaikan semua. Dan dia kasih waktu, enggak sampai setahun, selesaikan semua. Saya bilang, Tuhan baik. Engkau berkata selesaikan, aku selesaikan. Tapi aku tidak cari duit. Engkau yang kirimi duit buat saya. Bagian saya kan tinggal bayar ke saudara. Ya toh? Dia kan merintahkan selesaikan. Baik, mana uangnya? Gitu kan. Kalau Abraham keliru. Engkau akan punya anak. Kawin sama Hagar. Ismail lahirnya saudara. Saya nggak mau keluar Ismail. Saya berkata Tuhan, dia berkata selesaikan. Itu dia jelas ya berkata. Harus tidak boleh lebih dari setahun. Selesaikan semua. Saya bilang baik. Tapi Tuhan yang harus selesaikan. Dan pada bulan Mei, Juni, Juli saudara. Saya benar-benar nggak tahu. Begitu Allah berkata selesaikan. Nah Tuhan itu tamsuknya saudara. Ngomong, des. Dah hadapi sama dia. Konsekuen. Ngomong. Saya nggak ngerti saudara. Itu berkat bergelombang luar biasa. Nah masuk akal. Dan sebetulnya itu kan 2 ya. Satu untuk rumah, satu untuk furniturnya, perabotnya. Dan hari Jumat kemarin, semua yang untuk rumah saya selesaikan. Tadi pagi saya bersaksi pada saudara. Rumah saya selesai. Tinggal furniture. Rupanya Tuhan berkata, ganjel lira enak. Bablas. Siang tadi saya berkata, minggu ini bablas. Wes. Bablas saudara. Lah itu Tuhan saudara. Itu Tuhan. Tak hitung 9 bulan. Gak masuk akal. Nera anak wong sugih. Tak bisa saudara. Bapakku sing sugih di atas. Ngerti saudara. Pikir bertahun-tahun ini. Menyelesaikan rumah ini. Manusia gak bisa. Makanya perjanjiannya tulis. Sesuai dengan kemampuan dan apa? Berkat. Yaitu yang gila nih yang terakhir saudara. Nek Allah watuk. Berat semua. Tinggal Allah gitu dok. 11. Rupanya saya cerita gitu. Ganjel di tenggorokan. Tuhan bilang. Ganjel. Bas langsung saudara. Tapi dia cari orang tamsuknya. Yakin kebenaran. Bu hitung nak nyandak saudara. Bingung aja. Kami terus terang gak berani ngitung. Keluaran tiap bulan gak berani ngitung. Pokoknya ada aja. Selama ada gak usah dihitung saudara. Terserah. Dihitung malah pusing. Tapi itu Tuhan kayak begitu. Luar biasa. Caranya diatur. Dia buktikan beres. Seperti orang mengandung 9 bulan lahir selesai. Amen saudara. 9 bulan.
Terus hitung-hitungan di mistik. Wah, aku kayak tapi saya beritahu saudara, itu Tuhan. Itu bagus. Kalau orang ngerti misalnya ya, Tuhan aku berapa tahun lagi? Masih lama kok, 5 hari lagi ya. Anda tahu 5 hari itu, waduh rekonsiliasi. Pak RT didatangi, Bu RT datangi, Bu RT datangi, arisan durung bayar semua. Semua diajak damai. Dirampoki pun Anda berkata silahkan. Kayak 5 dino ya katanya. Betul nggak saudara? Daud ini sembahyangnya begitu. Tapi kalau Anda anak wong suki, saudara bisa ngalami. Sudah mantap saudara dengar Tuhan kayak begitu. Saya bilang Tuhan itu luar biasa. Masih pusing, masih ragu-ragu lagi. Saya tahu yang doakan saya banyak. Cuman hamba-hamba Tuhan doakan saya. Bilang, Pak, tak doa ke Pak Ben cepat. Yo, saya bilang. Sembahyang. Semua berdoa. Dan ternyata Allah beri luar biasa. Amen, saudara. Saya mau beritahu saudara, bisa. Buat Allah tidak ada yang mustahil. Juga buat kita yang percaya. Masalahnya berani gak? Taruhkan semua. Inilah Tuhan hidupku. Aku hidup dengan apa yang aku yakini. Taruh hidup saya. Pegang prinsip kebenaran. Aku ya, jalan ini. Saudara akan lihat Allah kerja itu luar biasa. Kan lagi, lihat. Nah, saya mau beritahu saudara begini. Yesus dalam hidupnya berkali-kali, minimal 4 kali, dia dibuat kagum oleh orang yang orang Yahudi katakan kafir. Tapi sebetulnya batin mereka tidak kafir. Saudara. Ini orang-orang yang berani taruh hidupnya dengan apa yang dia yakini. Nah, saya mau tunjukkan keempat orang ini. Lukas pasal yang keempat. Lukas pasal yang keempat. Lukas 4. Lihat mulai ayat yang ke-16. Lukas 4 ayat yang ke-16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, serta katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kata-kataku ini benar. Pada zaman Elia, Anda perhatikan, terdapat banyak perempuan janda di Israel.
ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. 2 orang membuat Tuhan kagum. Yang seorang adalah janda yang di Sarfat. Orang Yahudi berkata itu bukan orang Israel, bukan orang Yahudi, dia orang kafir. Tapi hatinya tidak kafir di depan Allah. Waktu Tuhan bicara kepada janda ini, beri Elia makan. Dia tinggal punya tepung sedikit, dia berikan. Ini loh, damsuknya. Sedikit yang dia punya. Dia dengar Tuhan bicara. Dia kerjakan perkataan Tuhan. Itu membuat Yesus kagum. Justru orang ini yang siap dipakai oleh Allah. Begitu banyak janda di Israel, tidak satu pun siap terima mujizat Tuhan. Kecuali orang yang orang katakan kafir, tapi dalam batinnya dia orang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua Naaman, saudara. Ini perwira Aram, orang berkata kafir luarnya. Tapi Tuhan melihat dalamnya tidak kafir. Elisa berkata mandi 7 kali di sungai Yordan, kotor airnya. Dia maunya marah. Pegawai-pegawainya baik sekali. Anda perlu dikitari orang-orang benar, saudara. Dan dia berkata, Tuanku, kalau Elisa suruh engkau lakukan yang susah akan kau kerjakan. Ini masalah gampang, mandi aja. Lihat bagaimana hasilnya. Dan waktu dikerjakan hal yang simpel itu, kulitnya bersih seperti kulit bayi, saudara. Itu 2 orang membuat Tuhan kagum. Zaman Elisa tidak ada satu pun orang Israel yang katanya nyembah Allah Yehova sembuh dari kustanya. Kecuali 1 orang yang dikatakan mereka kafir, tapi dalamnya benar di depan Tuhan. Amen, saudaraku. Yang ketiga, Matius 15. Matius pasal 15. Lihat mulai ayat 21. Matius 15. Matius 15 ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, lihat akan pujian ini saudara. Dia berkata, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Perempuan yang orang Yahudi katakan kafir ini. Dia berkata, "Hai ibu, besar imanmu." Dia berkata, "Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Jangan lihat luarnya, saudara. Allah lihat dalamnya. Jangan pernah hakimi dari luarnya. Lihat dalamnya. Yang terakhir, Lukas pasal yang ke-7. Lukas pasal yang ke-7. Ayat yang pertama,
Saya akan baca buat saudara. Lukas pasal yang ke-7, ayat yang pertama. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ya layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. 2 orang, Yesus berkata, imannya besar. Dua-duanya orang Yahudi berkata kafir. Tapi kalau Anda baca, yang kafir yang mana, yang benar yang mana? Allah cari orang seperti ini, saudara. Kalau manusia batiniaku semua seperti ini, hidup kita akan dilingkupi dengan keajaiban Tuhan. Sebab itu nature daripada Allah sendiri. Amen, saudara. Jangan khawatir dengan apapun yang kita hadapi. Ada Allah yang besar, Tuhan yang setia, Allah yang berani berkata, "Aku berfirman, aku tepati perkataanku." Allah yang tidak pernah berdusta, Allah El Shaddai.